Kita akan membahas mengenai peringatan Hari Keluarga Nasional tingkat Kota Bandung. Bicara mengenai keluarga nasional, ketahanan keluarga adalah hal yang sangat penting, terutama kita bicara mengenai Kota Bandung, di mana memiliki segudang program, terutama untuk memastikan bahwa dari keluarga atau yang berasal dari rumah bisa mencetak generasi-generasi unggul. Dan pada hari ini sudah hadir narasumber kita yang sudah ada di auditorium Balai Kota. Dan kalau kita lihat, narasumber kita tampaknya ada 3, sangat ramai sebetulnya hari ini ya untuk membahas mengenai Hari Keluarga Nasional. Dan langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber yang pertama, yaitu adalah Bapak Dr. Andes Haji Andri Darusman MSc. Beliau adalah Kepala Dinas DPPKB Kota Bandung. Selamat pagi. Dan selanjutnya ada Ibu Sri Erna Puspita Sitepu MHkes. Beliau adalah Kabid Keluarga Berencana. Selamat pagi juga Ibu, sehat ya Bu ya. Dan juga di samping saya ada Ibu Endah Komalasari Esos MP. Beliau adalah Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Selamat pagi, sehat ya Ibu dan Bapak. Sebelum kita membahas mengenai hari peringatan keluarga nasional, saya ingin tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Andri. Pak Andri dari DPPKB, selama ini apa saja tupoksinya atau tugas pokoknya selama ini, terutama bicara mengenai keluarga? Silakan. Khususnya mungkin untuk dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ya tentunya kita mempunyai tugas pokok membantu pemerintah daerah, khususnya yang ditugaskan sebagian kewenangan urusan oleh Pak Wali Kota, khususnya dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana. Oke, jadi kependudukan serta keluarga berencana ya Pak ya? Pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Ya, artinya memang untuk saat sekarang ini tugas-tugas memang sangat berat, kemudian juga dalam menghadapi nanti bonus demografi yang akan datang. Jadi bagaimana totality fertility rate, artinya rata-rata kelahiran di tiap tahunnya, apakah satu keluarga ini sudah 2 atau 3, dan alhamdulillah mungkin kita rata-rata Bandung ini 2, satu keluarga 2 anak. 2 anak cukup ya, mungkin kita familiar dengan kata itu. 2 anak cukup adalah salah satu mungkin langkah bagaimana keluarga berencana di edukasi kepada masyarakat gitu ya. Di Kota Bandung sendiri seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa sejauh ini banyak yang memang terlihat kurang lebih 2 anak begitu ya, rata-rata seperti itu. Memang seperti apa Pak kondisinya? Sebenarnya saat sekarang ini bukan saja bahagia sejahtera, tapi berkualitas. Jadi memang kita menyarankan atau menghimbau 2 anak, kalaupun misalkan asalkan berkualitas bisa, tidak hanya menganjurkan. Kemudian juga khususnya saat sekarang ini agar bahwa tentunya dilihat dari jumlah penduduk Kota Bandung ya, sudah 2,4 lebih, hampir 2,5 juta. Memang yang kalau dibandingkan luas wilayah mungkin sudah 3 kali lipat gitu kan. Yang idealnya 800.000 untuk luas wilayah yang 11.000 hektar. Nah, mungkin pengendalian penduduk lain, mungkin tugas ini juga bagaimana penyebaran, persebarannya di mana saja, yang mudah-mudahan kita saat ini juga sedang melakukan seminar Grand Design Kependudukan. Mana wilayah yang artinya sudah sangat padat dan mungkin dipetakan di sana, kemudian harus bagaimana nanti pengaturannya, regulasinya, yang mungkin nanti tahun depan dijadikan acuan mungkin Grand Design hasil seminar-seminar yang telah dilakukan di tersebut. Artinya melakukan pengawasan atau pemantauan di daerah yang terpantau cukup pada penduduk begitu ya. Ini sering dilakukan juga salah satu dengan Grand Design tersebut ya Pak ya? Melakukan seminar Grand Design bagaimana pengaturan pengendalian penduduk ini agar masyarakat bisa termotivasi juga. Baik, dan hadir juga pada hari ini yaitu
adalah Ibu Sri Erta Puspita Sitepu yang merupakan Kabid Keluarga Berencana ya Ibu. Boleh digunakan mic-nya Ibu, bisa menceritakan juga sebetulnya untuk keluarga berencana sendiri di Kota Bandung penerapannya sejauh ini seperti apa? Silakan. Terima kasih. Untuk Kota Bandung, penerapan program keluarga berencana sebetulnya sudah cukup baik dengan melihat jumlah mereka yang ber-KB dari jumlah pasangan usia subur yang ada di Kota Bandung serta data-data yang ada baik di DPPKB maupun Dinas Kesehatan. Yang kami dapatkan itu bahwa jumlah pasangan usia subur untuk Kota Bandung sampai dengan sekarang itu adalah 365.000. Sedangkan yang menggunakan ber-KB itu sudah hampir 75% dari yang pasangan usia subur. Kemudian untuk pelayanan KB sendiri sebetulnya untuk Kota Bandung baik di pemerintah maupun di rumah sakit swasta atau di vaskes swasta itu sudah cukup baik. Kami mendistribusikan alat obat kontrasepsi seperti implan, IUD, kondom, pil itu ke semua vaskes sehingga insya Allah tidak ada masyarakat yang membutuhkan kontrasepsi atau ingin ber-KB ada kendala. Mungkin seperti itu. Kalau dilihat dari dilihat dari seperti yang kata Bapak tadi, keluarga berkualitas, insya Allah program KB sangat mendukung untuk menuju keluarga berkualitas di Kota Bandung. Oke, ternyata tadi jumlahnya juga cukup banyak yang sudah menggunakan KB ya saat ini ya. 75%. Edukasi selama ini dilakukan biasanya dari range usia berapa sampai berapa Bu? Untuk akhirnya memahami terkait dengan keluarga berencana atau program KB. Sosialisasi kami, sasaran kami biasanya usia yang sudah mengalami menstruasi. Otomatis untuk mereka yang berusia 14 tahun ke atas sampai mereka yang sudah lansia pun, karena kami anggap yang sudah lansia pun mungkin nanti mereka untuk mantu dan anaknya seperti itu. Dan kami juga menyampaikan itu kecuali dengan Wawar juga ada kegiatan di DPPKB juga melalui sekolah-sekolah di PIKN, kemudian di Poktan kelompok kegiatan yang ada di masyarakat. 75% warga Kota Bandung sudah menggunakan KB, artinya edukasinya sudah tersampaikan sebetulnya begitu ya, dan mendapatkan respon cukup positif juga dari masyarakat. Hadir juga pada hari ini adalah Ibu Enda, beliau adalah KB Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ya. Nah, bicara mengenai ketahanan keluarga ini adalah salah satu hal yang sering kali digaungkan begitu, karena seperti yang kita tahu bahwa kita berharap dari rumah, berangkat dari rumah ini mencetak generasi unggul dan semuanya berasal dari keluarga begitu. Boleh diceritakan sejauh ini apa saja Bu program khususnya dari DPPKB dalam bidang ketahanan dan juga kesejahteraan keluarga? Seperti yang disampaikan barusan bahwa memang kami ada di bidang ketahanan dan kesehatan keluarga, di mana program-programnya ada. Satu adalah seksi bina ketahanan keluarga balita, kemudian remaja dan lansia. Keduanya adalah seksi pemberdayaan keluarga sejahtera, dan ketiga adalah bina ketahanan remaja. Yang tadi disampaikan bahwa memang untuk ketahanan keluarga diperlukan dari sejak remaja, di mana kita punya program genre, yaitu program generasi berencana. Di situ disampaikan bahwa program genre itu adalah bagaimana menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Disampaikan mulai dari pendidikan yang terencana, kemudian berkarir terencana, dan akhirnya untuk melalui masa pernikahan yang terencana, sehingga apa yang disampaikan oleh tadi Bapak Kadis nanti akan terwujud satu keluarga yang berkualitas. Jadi ada kegiatan genre ini ya, atau generasi berencana. Ini artinya kalau bicara mengenai genre, saya seringkali melihat banyak anak-anak muda ya sebetulnya yang terlibat dalam kegiatan ini. Seperti apa sih Bu, boleh diceritakan kegiatannya? Jadi untuk kegiatan generasi berencana ada beberapa yang telah kita laksanakan, seperti tahun ini rangkaian dari kegiatan Hardanas, yaitu Lomba Duta Genre tingkat Kota Bandung, kemudian juga Lomba Pik Remaja tingkat Kota Bandung yang rencana hari ini akan ikut serta di dalam lomba tingkat Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, mohon doanya juga, mudah-mudahan bisa masuk menjadi juara, dan kami sekarang sedang mempersiapkan apa saja dari mulai profil dan sebagainya, kemudian juga
untuk generasi berencana itu yang telah tadi saya sampaikan, bahwa ada juga kegiatan yang terus disosialisasikan bahwa kita punya salam genre, salam genre gitu. Jadi kita harus nol di sini, zero itu zero, bahwa kita harus zero terhadap apa itu pernikahan dini. Kemudian apa itu terbebas dari seks pernikahan, terbebas dari nafsa. Jadi dari awal, dari semenjak remaja kita terus visualisasi sehingga apa yang nanti ke depannya diraih oleh remaja tersebut, kemudian dewasa dan akhirnya berkeluarga, tadi masuk ke keluarga yang bahagia dan sejahtera, udah pasti berkualitas ya. Berkualitas, keluarga berkualitas begitu ya. Bicara mengenai kondisi saat ini kan kita memasuki masa pandemi COVID-19 atau bisa dikatakan juga adaptasi kebiasaan baru. Artinya juga perlu sejumlah upaya atau langkah dari pemerintah khususnya dari DPPKB, terutama bagi edukasi terhadap keluarga dan lain-lain. Sejauh ini apa saja Pak mungkin langkah yang dilakukan di masa transisi memasuki adaptasi kebiasaan baru atau new normal kali ini? Terima kasih bahwa memang saat sekarang ini kita punya hambatan kendala dengan adanya pandemi COVID ini ya. Mudah-mudahan kita bisa lawan dan insya Allah kita menang. Kemudian kegiatan-kegiatan khususnya di dalam masa pandemi ini memang pertemuan biasanya sosialisasi kan kita dengan kader-kader ya, berkumpul. Ini kita saat sekarang ini melalui virtual. Seringkali tatap muka biasanya Iya, begitu ya Pak ya. Kemudian saat sekarang ini para kader tenaga penggerak kelurahan, kemudian juga penyuluh keluarga berencana juga yang di tiap kecamatan, kemudian kader pos KP juga yang ada di RW sebanyak 1.587 ya. Terpaksa mungkin saat sekarang ini pertemuan ini memang ada tapi jumlahnya kita batasi. Kemudian juga kalau seminar yang banyak saat sekarang ini pertemuan penyuluhan ya dengan virtual meeting, dengan Zoom meeting ini. Kemudian juga kita menjadwal ada yang namanya MUPEN, mobil unit penerangan. Jadi kita jadwal ke 30 kecamatan ini wawar, artinya menginformasikan, mensosialisasikan tadi 3 juru selamat khususnya pandemi COVID ini. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer. Oke. Gitu kan. Kemudian yang terakhir khususnya programnya rencanakan kehamilan. Jadi jangan sampai kemarin kan Maret, April, Mei banyak work from home atau banyak juga yang diam di rumah. Iya. Nah, kita khawatir juga banyak terjadi kehamilan yang tidak direncanakan. Gitu kan. Udah hamil Betul, lagi. karena mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, Iya. tidak sedikit juga ada kekhawatiran akhirnya angka kehamilan akan melonjak seperti Iya. itu ya. Jadi selama ini untuk memastikan bahwa masyarakat tetap teredukasi dengan baik dengan kondisi yang saat ini bisa dikatakan cukup berbeda begitu. Artinya dilakukan secara virtual saja begitu Pak? Virtual, kemudian juga kita sosialisasi, kemudian juga apabila kemarin memang petunjuk dari BKKBN juga kemudian dari pusat, kalau tidak ada keluhan mengenai alat kontrasepsi yang digunakan, ya tidak usah diperiksa dulu lah ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan yang lain untuk mencegah penyebaran COVID. Kemudian juga adapun kalau memang membutuhkan, kita ada beberapa kader, ada tenaga penggerak kelurahan, jadi bisa pesan. Kemudian kita juga pasang nomor hotline, artinya kalau pesan pil misalkan atau kondom yang itu bisa gitu langsung. Nah, hanya memang pada harga nasi ini ada pelayanan sejuta akseptor karena kemarin baik itu di fasilitas ini tidak melayani pemasangan yang alat kontrasepsi metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi IUD implan gitu di stop dulu gitu kan. Biasanya berarti hanya menggunakan pil ya, gitu berarti ya. Dengan kondom saja yang kita fasilitasi secara langsung. Adapun kalau memang tidak ada keluhan, tapi kalau ada keluhan ya kita artinya kita rekomendasi untuk bisa dilayani. Oke, baik. Nah, dalam hal ini mungkin dari Ibu Sri dan juga Bu Enda mungkin ingin menambahkan karena pastinya khususnya dari bidang keluarga berencana dan ketahanan keluarga ini punya tugas besar juga selama masa pandemi COVID-19 ini. Silakan Ibu.
Terima kasih Mbak. Jadi untuk seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, khususnya untuk pelayanan KB masa pandemi COVID ini, kami Dinas DPPKB berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota melalui surat edaran dari Kementerian Kesehatan, khususnya untuk mereka yang tidak mempunyai keluhan seperti tadi kata Pak Kadis, baik itu yang memakai MKJP implan atau IUD, itu bisa menghubungi tenaga kesehatan melalui hotline masing-masing di puskesmas. Kemudian untuk mereka yang memang misalnya sudah habis waktunya menggunakan IUD ataupun implan, itu bisa dialihkan menggunakan pil atau kondom. Tetapi kalau ada yang mendesak sekali, misalnya ada yang KB baru, karena itu yang bisa diulang itu hanya untuk KB yang sudah pernah. Karena kalau untuk KB baru khususnya, kami selalu mengarahkan hubungi tenaga kesehatan dahulu sebelum menggunakan terutama pil, karena pil itu kan hormon. Kalau kondom itu kan tidak ada masalah. Apalagi kalau memang misalnya ada perdarahan pada saat suntik atau apapun, itu saya sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan bahwa setiap puskesmas mempunyai hotline untuk di WA masing-masing wilayah. Dan tadi seperti kata Pak Kadis, untuk alkotnya sendiri, alat obat kontrasepsi, jika puskesmas membutuhkan atau vaskes swasta membutuhkan, itu bisa langsung menelpon kami. Dan masyarakat yang membutuhkan pil kondom bisa menghubungi puskesmas yang di wilayah kerja masing-masing. Kemudian bisa dibagikan langsung oleh IMP. IMP itu adalah pos KB kami yang ada di masyarakat, itu bisa mengedarkan pil dan kondom. Tetapi untuk suntik, kemudian implan dan IUD harus dengan tenaga kesehatan. Itu yang bisa saya tambahkan. Oke, baik. Jadi artinya ada peran juga ke kewilayahan agar masyarakat ketika memang membutuhkan KB tadi bisa langsung menghubungi ke wilayahnya masing-masing. Betul, ya. iya. Oke, dengan kondisi yang ada. Ini menarik, satu terobosan juga ya di masa pandemi COVID-19 ini. Dan mungkin dari Ibu Erda ada tambahan juga ini dari genre atau program genre ini kan kita tahu bahwa tadi ya melibatkan terutama banyak dari kalangan pelajar dan mahasiswa ya. Nah, sejauh ini di masa transisi pandemi COVID-19 seperti apa? Terima kasih. Meskipun dalam masa COVID ini, kami tetap melaksanakan sosialisasi melalui daring, melalui virtual. Itu terus-terusan secara rutin kita melaksanakan. Jadi tadi bahwa program genre tersebut yang tadi penyiapan kehidupan berkeluarga tetap kita lakukan sosialisasi. Kemudian juga tidak hanya genre, tapi untuk UPPKS bagaimana salah satunya adalah membuat makanan yang bergizi sebagai bahan untuk membuat daya tahan tubuh kita kuat. Kemudian juga tadi ada pembinaan tribina juga tetap kita mengadakan melalui daring, melalui virtual, sehingga tiga aspek tersebut dapat dilaksanakan seperti biasa hanya melalui daring atau virtual. Jadi tampaknya walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini ya teman-teman media khususnya dari DPPKB sendiri tidak gentar ya untuk terus mengedukasi masyarakat terutama mengenai program KB, kemudian juga tadi mengenai program ketahanan keluarga. Karena tampaknya walaupun terbatas dari jarak tapi edukasi pada masyarakat itu harus terus dilakukan ya. Nah, kembali bicara mengenai tema perbincangan kita pada hari ini teman-teman media, kita membahas mengenai Hari Keluarga Nasional tingkat Kota Bandung. Artinya saat ini memang tengah dilakukan juga satu upaya untuk tetap menyelenggarakan peringatan Hari Keluarga Nasional ini sebagai bentuk mungkin kepedulian juga dari pemerintah Kota Bandung terhadap keluarga, ketahanan keluarga di Kota Bandung khususnya. Mungkin boleh dijelaskan oleh Pak Andri. Pak Andri, sebetulnya tahun ini mungkin yang berbeda adalah kondisi secara realnya di masa pandemi COVID-19. Tapi sebetulnya apa yang menjadi pesan khusus yang dibawa dalam peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini? Silakan. Terima kasih, khususnya mungkin tahun ini karena memang Hari Keluarga Nasional ini kita peringati setiap tanggal, hari lahirnya tanggal 29 Juni. Dan pencetusnya dulu adalah memang Pak Haryono Suyono ya, pencetus menggagas mengenai Hari Keluarga Nasional karena memang dulu tentara Republik Indonesia itu pada tanggal 29 itu kembali kepada keluarganya masing-masing setelah selesai bertugas ini. Jadi memang Hari Keluarga Nasional ini diperingati tujuannya tadi untuk bahwa keluargalah sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara ini. Jadi kembali bahwa harta yang paling berharga ya
di keluarga ini. Itu betul ya Pak ya? Seperti lirik Itu lagu sangat itu betul ya? keluarga Oke. Cemara. Heeh. Nah ini memang bahwa untuk tahun ini memang berbeda peringatan Hari Keluarga Nasional dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada dulu itu tingkat nasional, tingkat provinsi, kemudian tingkat kota Bandung. Hanya saat ini kita semuanya serentak. Pada tanggal 29 Juni ini tidak dilakukan secara seremonial, tapi melakukan gerakan sejuta sektor karena memang kemarin itu semuanya banyak yang tidak pelayanan ini kita hentikan dulu untuk mencegah penyebaran COVID. Nah, mungkin untuk tanggal 29 ini karena dimulai mungkin minggu kemarin sudah mulai masyarakat yang ingin pasang MKJP seperti Ayudi Implan ini sudah mulai bisa dilayani. Kemudian juga untuk Indonesia ini targetnya 1 juta pada tanggal 29 Juni ini kita targetnya 18.000 akseptor kurang lebih. Jadi khusus untuk Kota Bandung targetnya 18.000 akseptor. Jadi tidak ada acara seremonial seperti dahulu mungkin di suatu tempat di mana menghadirkan banyak orang. Saat sekarang ini pada tanggal 29 Juni di tiap baik itu mandiri atau fasilitas atau di puskesmas semuanya melakukan pelayanan untuk akseptor. Dan akseptor ini mungkin sudah mendaftar pada kader-kader kita di bawah, nanti pada tanggal minggu kemarin sampai dengan 29 Juni ini sudah bisa dilayani. Khususnya untuk MKJP, kalau untuk yang non MKJP seperti pil dan kondom itu kan gampang, sudah langsung bisa daftar. Dan ini juga kita tidak bagikan secara gratis cuma-cuma kepada siapa aja, khususnya yang sudah menikah gitu kan. Kondom dibagikan enggak kita mana KTP-nya, kartu keluarganya, enggak sembarangan memberikan alat kontrasepsi. Harusnya memang sudah terdaftar, sudah begitu terdaftar ya, dan gitu sudah ya? menikah gitu kan. Oke. Kita kemudian juga ini secara karena itu dari pusat juga udah hibah gitu kan alat itu dan gratis gitu untuk khususnya masyarakat. Dan tadi kata Bu Dokter, persediaan kita mencukupi dengan target tadi 18.000, kita sangat cukup untuk alat kontrasepsi khususnya untuk di warga Kota Bandung untuk saat sekarang. Jadi jangan khawatir masyarakat, kalau ini perlu ke kader daftarnya atau ke wilayah PKB yang ada di kecamatan, kader yang ada di RW. Kalau memerlukan silahkan daftar, kemudian juga kita tinggal fasilitasi bisa dilakukan. Dan khususnya untuk peringatan harga saat sekarang ini memang nanti pimpinan juga mungkin berkunjung melihat salah satu fasilitas kesehatan yang melaksanakan pelayanan kepada akseptor. Kita rencanakan di Puskesmas Rumah Jakat, fasilitas kesehatan Rumah Jakat, kemudian juga rencana di Cijagra, kemudian besok juga ada kunjungan dari Kesdam juga mengenai pelayanan yang di Cijagra juga kita lihat gitu, kemudian juga testimoni mungkin kepada warga masyarakat bagaimana dengan situasi saat sekarang ini, kemudian juga pelayanan mengenai alat kontrasepsi ini. Kemudian juga banyak juga hal-hal yang lain yang kita lakukan. Kita juga mengadakan lomba bagi masyarakat pada tanggal 29 Juni kita buka, yang mudah-mudahan kita ada hadiahnya menarik lah pokoknya gitu kan. Video ucapan harapan dengan adanya Hari Keluarga Nasional ini, kemudian juga motivasi apa, ya durasinya kurang lebih maksimalnya 1 menit lah, cukup di Instagram gitu kan. Ya kita nanti ada dipilih oleh masyarakat siapa, kemudian ada jurinya mungkin nanti yang menilai. Jadi mengajak peserta masyarakat Ya generasi muda juga ya, gitu ya? genre juga gitu kan, artinya untuk bisa ikut serta di dalam Hari Keluarga Nasional ini. Kemudian juga selain kunjungan juga kita sosialisasi di berbagai kewilayahan juga tadi untuk memasang tema-tema mulai dari nasional, kemudian provinsi, juga kemudian kita tingkat kota, bahwa dengan semangat baru dan dengan program Bangga Kencana kita sukseskan program Bangga Kencana. Bangga Kencana ini adalah pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Luar biasa. Dengan menerapkan 8 fungsi keluarga, mulai dari sosial, budaya, cinta kasih, sampai dengan lingkungan. Nah, ini yang mudah-mudahan tadi menuju bisa membentuk keluarga yang berkualitas untuk mewujudkan Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis.
Luar biasa. Jadi walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini, tapi ternyata khususnya dari DPPKB punya banyak juga segudang program ya. Ada yang gabungan dengan virtual, mungkin nanti teman-teman media juga bisa menyampaikan terkait dengan ajang perlombaan tadi apa ya, berupa video ke Harapan. Instagram gitu ya. Harapan dari masyarakat. Dokter Sri, mungkin Ibu Dokter bisa menjelaskan juga dari bidang keluarga berencana. Pasti juga ada program atau mungkin pesan tersendiri yang akan disampaikan dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ini. Apa saja, Ibu? Terima kasih. Khususnya dari bidang keluarga berencana, kami memang punya program dari pusat yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak, pelayanan KB sejuta aseptor. Jadi kami berharap mudah-mudahan bukan hanya dalam program ini saja, bukan hanya momentum sejuta aseptor saja, tetapi pelayanan KB atau mereka-mereka yang belum ber-KB, belum berniat untuk ber-KB, dengan adanya momentum ini menjadi daya tarik sendiri untuk mengikuti KB apapun itu bentuknya, karena memang kita tidak membatasi seseorang untuk apakah dia harus ikut IUD, ikut implan atau apapun. Yang penting mereka bisa membatasi kelahiran, membatasi jumlah anak, karena saya yakin semakin sedikit yang kita miliki akan semakin berkualitas, dan kita juga harus berpikiran semakin banyak anak itu untuk seorang ibu akan banyak sekali permasalahan seperti itu. Oke, jadi artinya ketika kita memiliki anak yang lebih dari 2 misalkan begitu, ada beberapa mungkin hal yang cukup berbahaya juga bagi seorang ibu begitu. Betul, jadi kita harus mengingat 4T. 4T itu tidak terlalu dekat punya anak, Jaraknya tidak terlalu dekat jarak gitu tidak ya. terlalu dekat. Kemudian T-nya itu tidak terlalu banyak, kemudian lagi tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Jadi makanya di DPPKB kami punya program PUP, penundaan usia perkawinan. Nah, sebetulnya secara tidak langsung perkawinan itu boleh, yang harus kita tunda adalah kelahiran, kehamilannya gitu. Tadi kenapa tidak boleh 4T? Kalau kita terlalu dekat atau terlalu banyak, terlalu tua, terlalu muda, kemungkinan pada saat persalinan, pada saat melahirkan itu akan ada penyulit-penyulit yang bisa menyebabkan perdarahan, bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan cacat pada bayi, bisa menyebabkan eklamsi pada ibu pada saat melahirkan atau maupun pasca persalinan, seperti itu. Oke, jadi berbagai faktor penimbangnya adalah terkait dengan kesehatan juga salah satunya ya, mengapa perlu diedukasi terus mengenai program KB ini atau keluarga berencana. Nah, dari Ibu Enda sendiri tentunya dari bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga juga pasti punya banyak sekali program atau juga pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya dari pemerintah pusat juga mengenai Hari Keluarga Nasional ini. Silakan Ibu. Terima kasih. Seperti yang disampaikan bahwa Hari Keluarga Nasional itu adalah untuk menggelorakan atau mensosialisasikan program Bangga Kencana, yaitu pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, di mana Bangga Kencana tersebut, program Bangga Kencana tersebut diisi secara aplikasi sehari-harinya melalui 8 fungsi keluarga yang tadi telah disampaikan. Bagaimana satu keluarga itu bisa berketahanan, baik itu secara moral maupun material, yaitu seperti satu tadi telah disampaikan oleh Pak Kadis adalah fungsi agama, kemudian juga cinta kasih, sosial budaya, kemudian perlindungan, reproduksi, sosialisasi pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Nah, apabila 8 fungsi tersebut bisa dilaksanakan oleh satu keluarga, maka keluarga tersebut mempunyai ilmu atau mempunyai manfaat di dalam melaksanakan 8 fungsi tersebut untuk meraih satu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oke, baik. Jadi untuk memiliki keluarga berkualitas sekali lagi ya, ternyata memang perlu banyak sekali faktor penunjang, bahkan mulai dari bukan hanya keluarga berencana, tapi semua aspek ini terlibat ya, dan perlu peran dari pemerintah, khususnya pemerintah Kota Bandung, untuk memastikan bahwa keluarga berencana atau berbagai program lainnya dari DPPKB ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, sejauh ini sebetulnya apa saja rencana ke depan dari mulai mungkin masa pandemi ini hingga beberapa bulan ke depan begitu untuk bisa meraih target-target di tahun ini, apa saja sebetulnya Pak Andri?
memang saat sekarang ini juga kita lakukan, kita mempunyai program dilakukan, kemudian juga nanti ke depan ini sebenarnya harusnya tahun ini naskah akademik mengenai ketahanan keluarga. Naskah akademik mengenai ketahanan keluarga itu seperti apa, Pak? Artinya tadi penerapan 8 fungsi keluarga di masyarakat. Ya tadinya pengen bahwa ada peraturan yang melandasi gitu kan bagi masyarakat untuk bisa melakukan atau melaksanakan tadi 8 fungsi keluarga ini. Hanya mungkin karena situasi saat sekarang ini yang mudah-mudahan naskah akademik mengenai ya kita nanti minta pendapat dari masyarakat juga bagaimana seharusnya regulasi atau aturan untuk nanti perda ini ya, perda ketahanan keluarga ini ke depan. Gitu. Kemudian juga selain itu bahwasanya memang program yang kita lakukan tadi dengan terutama banyak generasi muda yang berencana ini yang mudah-mudahan tadi terbentuk generasi yang berencana. Artinya boleh nikah atau apa tapi direncanakan. Itu minimal mempunyai jangan sampai tiba-tiba begitu. Artinya harus segala sesuatunya dimulai dengan rencana. Karena kalau sudah direncanakan itu keberhasilan itu sudah 50%. Gitu. Kalau tidak direncanakan berarti merencanakan kegagalan. Jadi artinya kenapa tagline-nya atau yang lainnya berencana itu keren. Jadi semua khususnya dari generasi muda jangan sampai aduh saya dulu itu karena tidak ada yang memberitahu gini jadinya kurang gitu, terencana misalkan seperti itu ya. Oke. Dalam segala hal apapun di keluarga. Karena tadi Bu Endah ada Kabin Ketahanan Keluarga, tadi kita tuh ada Bina Keluarga Berita. Jadi bukan berarti balitanya saja tapi keluarganya. Jadi bagaimana seorang kakek, nenek kalau ada balita di rumah. Nah, kemudian tentunya orang tuanya, bagaimana fungsi mengasuhnya, harus bagaimana. Kemudian sama Bina Keluarga Remaja, bagaimana kalau menangani remaja, kalau Pak remaja saya mengurung saja di rumah itu apakah bagus belajar terus atau gimana? Nah, mungkin situasi atau keadaan kondisi ini juga keluarganya harus mengerti. Sama kan? Tapi bukan ya remajanya yang keluarganya juga yang harus kita edukasi. Kemudian sama tadi ada Bina Keluarga Lansia. Yang kadang-kadang mungkin kalau lansia kan usianya juga kadang-kadang artinya kembali seperti anak-anak lagi katanya gitu kan. Nah mungkin keluarganya juga harus diberitahu ilmunya. Nah, edukasinya bagaimana kalau ada orang lansia di rumah kita gitu kan. Gitu ya. Mungkin harus banyak memaklumi, atau harus diajak bersemangat untuk bisa tetap berolahraga ya bersilaturahmi gitu ya. ya. Nah ini Betul. mungkin ada banyak hal-hal lain artinya kepada keluarga-keluarga tidak hanya subjeknya saja, lansianya, remajanya saja atau balitanya saja, tapi keluarga yang ada di lingkungan rumah atau di lingkungan keluarga juga harus tahu semua. Itu mungkin program-program khususnya tadi ya karena memang kita tugas yang utama adalah memotivasi, memberikan edukasi kepada warga masyarakat agar membentuk keluarga ini secara terencana. Kalau terencana semuanya lebih mudah. Karena berencana itu keren. Tadi Keren. katanya. Karena memang bicara mengenai ilmu parenting ini adalah ilmu yang betul-betul harus mendapatkan mungkin banyak masukan juga dari berbagai pihak. Harus terus belajar tampaknya kita terutama kalau sudah berkeluarga begitu ya untuk menjadi orang tua yang baik. Dan untuk menutup perbincangan kita pada hari ini mungkin dari Pak Andri, Ibu Dr. Sri dan juga Ibu Endah boleh menyampaikan apa saja harapan dan pesannya untuk masyarakat terutama kita kaitkan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ini. Silakan. Terima kasih. Harapan mungkin bagi warga masyarakat dengan semangat baru dan hadirnya dinas ini ya, mungkin Dinas Pengendalian Penduduk dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana ini yang mudah-mudahan bisa membawa harapan baru, kemudian juga memfasilitasi masyarakat umumnya itu kan dengan hadirnya kita membawa semangat baru, kemudian juga kebutuhan masyarakat bisa terlayani khususnya di dalam keluarga berencana, kemudian juga termasuk tadi alat obat dan kontrasepsi tentunya kita juga koordinasi dengan dinas kesehatan. Jadi kita ada nomor hotline-nya kalau sekarang 0838 72000
2005 kalau tidak salah. Tapi nanti kita share yang benarnya kalau salah itu dari nomor lain. Ya mudah-mudahan masyarakat dengan hadirnya jadi jangan sungkan. Kemudian juga karena hadirnya kita di sini juga untuk masyarakat itu, kemudian juga malah pada masa pandemi COVID ini ya tentunya bukan dibatasi tapi harus menggunakan tadi protokol kesehatan agar selamat gitu kan. 3 jurus selamat gitu kan. Setiap pertemuan penyuluhan nanti di warga masyarakat ini pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer. Agar terhindar tadi dari penyebaran COVID. Itu mungkin harapan kita kepada masyarakat. Oke, baik. Mungkin dari Ibu Dr. Sri dan Ibu Eni ingin menambahkan, silakan. Saya kebetulan karena bidang KB hanya menitipkan saja. Kemudian kita selalu tagline kita adalah jaga jarak. Kalau pesan saya adalah jaga jarak kehamilan. Itu yang mungkin saya tambahkan. Dan selalu ingat, kecil itu indah. Terima kasih. Oke, baik. Kecil itu indah dan jaga jarak dalam kehamilan. Dari Ibu Enda, silakan Ibu. Harapan kami dengan adanya Harganas dapat memberikan motivasi kepada masyarakat agar lebih menyadari dan memahami pentingnya keluarga sebagai fondasi untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera. Oke, baik. Seperti yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita bahwa peringatan Hari Keluarga Nasional ini selalu diperingati pada tanggal 29 Juni ya. Artinya saat ini pemerintah Kota Bandung khususnya dari DPPKB akan terus mengupayakan menyampaikan pesan khususnya dari pemerintah pusat, kemudian juga tadi menyampaikan berbagai program yang ada mulai dari program keluarga berencana sampai dengan program Genreya agar bisa diketahui masyarakat bahwa selama masa pandemi ini tetap kita harus merencanakan sesuatu, mulai dari pernikahan sampai dengan tadi ya kehamilan, dan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada ketika memiliki anak di rumah, balita, bahkan sampai memiliki lansia di rumah. Luar biasa sekali, berikan aplaus yang meriah untuk narasumber kita hari ini.